Pada masa pra-Islam, Yahudi, Kristen, dan kepercayaan kaum pagan tersebar di Timur Tengah. Penduduk Mekah mengumpulkan patung-patung dan gambar-gambar yang telah tersebar masa itu pada satu tempat, yaitu Ka'bah, dan menjadikan tempat itu sebagai pusat religius. Seperti Dewa Sin, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, Dewa Hubal, dan lain-lain. Patung-patung itu adalah dewa-dewi bulan dari berbagai suku bangsa, dewa-dewi Romawi dan juga dewa-dewi lainnya. Kemungkinan ada patung Raja Alexander Agung karena pengaruh Yunani sangat besar pada masa itu. Dan batu yang paling sakral, Hajar Aswad, ditempatkan khusus sebagai jantung Ka'bah, disandingkan dengan 360 patung berhala. Oleh karena itu Ka'bah tempat penting pada masa itu, selain menjadi pusat religius juga sebagai jalur strategis bagi perdagangan. Tapi apakah Ka'bah di Mekah Arab Saudi? Banyak literatur yang tidak mendukung, seperti bukti-bukti arkeologi, lokasi tidak sesuai yang digambarkan baik Al-Quran, hadis-hadis, juga catatan dari penulis Islam. Peta kuno, Mekah tidak pernah disebutkan, bukan jalur strategis perdagangan dan jalur berbahaya untuk perjalanan jauh. Selain gurun pasir, sering terjadi badai pasir yang berbahaya untuk pernafasan dalam perjalanan yang melelahkan, termasuk sulit mendapatkan makanan dan air. Suku Quraisy umumnya digambarkan sebagai pedagang, bahkan Khatijah adalah pedagang sukses dan Muhammad adalah salah satu pegawainya. Tidak ekonomis bagi pedagang sukses untuk tinggal di daerah gurun pasir seperti Mekah. Mari kita pelajari referensi, literatur, dan arkeologi dari peneliti dan sejarawan, serta data-data pendukung lainnya. Agatharchides adalah sejarawan abad 2 sebelum Masehi yang lahir di Nidus yang ahli dalam geografi Yunani dan menulis banyak buku. Ia sangat dekat dengan dinasti Ptolemis dari Mesir, sehingga ia memiliki akses ke perpustakaan Alexandria untuk mempelajari buku-buku penulis abad 3-2 sebelum Masehi. Ia mencatat nama-nama penulis dan para penjelajah yang mengunjungi berbagai daerah, seperti Ariston, Simmias, Pythagoras, Admiral Ptolemy II, Bailis, Dalion, Bion dari Soli, Simonides Muda, Aristokreon, dan Pilon. Mereka adalah penjelajah Arabia dan Laut Merah. Ia mencatat keterangan dari para saksi mata, diantaranya para utusan raja yang ikut dalam perjalanan dan pedagang di daerah sekitar Laut Merah. Ia juga mencatat lokasi-lokasi di sepanjang Laut Merah. Dalam penjabarannya tentang Arabia Barat, Agatharchides menulis tentang masyarakat yang hidup di abad 3 sebelum Masehi dan paruh pertama abad 2 sebelum Masehi, di daerah sekitar Laut Merah. Ia mulai dengan suku Nabatea, ibu kota di Yordania Selatan dan menembus ke Arabia Utara, dan ia menjelaskan populasi, kota, pelabuhan, kuil, gunung, sampai di Yaman. Penelitian Agatharchides pada jalur yang terletak di Arabia Barat Tengah juga menjelaskan suku-suku yang menghuni Arabia Utara di sepanjang Laut Merah. Umumnya adalah suku-suku Lihyanid, Tamud dan juga suku Nabatea yang menghuni sampai Arabia Barat Laut. Sayangnya, autograf Agatharchides tentang Laut Erythraean hilang, tapi seluruh buku telah disalin ulang oleh 3 penulis kuno lainnya yakni Strabo, Photius, dan Diodorus. Dalam buku Agatharchides, On the Erythraean Sea, Diodorus dan Photius mengutip keterangan tentang kehidupan masyarakat Bani Zomenes di daerah Teluk Laenites yang sekarang bernama Teluk Aqaba. Diodorus menulis, masyarakat yang hidup di negara di tepi teluk disebut sebagai orang-orang Bani Zomenes, yang mencari nafkah dari berburu dan makan daging binatang darat. Sebuah kuil suci didirikan di sana dan dianggap suci oleh seluruh masyarakat Arab. Kedua penulis juga menulis daerah selatan, yang merupakan daerah Tamud. Mereka mengatakan, setelah daerah ini, terdapat daerah masyarakat Arab Tamuudeni. Dalam tulisan sejarah, suku Tamud menghuni bagian Arabia Utara dekat Teluk Aqaba. Mereka tak pernah mencapai daerah selatan dekat Mekah.
Suku Tamud juga tertulis pada prasasti batu Assyria, membuktikan bahwa suku Tamud tersebar sepanjang Arabia Utara, termasuk jalur pantai Laut Merah. Diodorus mengatakan, kuil ini dibangun untuk menghormati dewa-dewa Arab. Jadi kuil yang disebut Diodorus terletak di daerah Tamud dan kota Petra, di lokasi Teluk Aqaba. Nonnosus adalah sejarawan Romawi, diutus oleh Kaisar Bizantium Justinianus I kepada Raja Aksumite sekitar tahun 530 Masehi. Dalam menjelajah, ia mencatat kuil yang dibangun untuk menyembah para dewa Arab. Nonnosus menulis, kebanyakan masyarakat Saracen menganggap daerah pegunungan Poinikon dan Taurenian sebagai tempat keramat yang dipersembahkan bagi dewa tertentu dan mereka berkumpul di sana 2 kali setahun. Pertemuan pertama berlangsung selama sebulan penuh, sampai pertengahan musim semi. Pertemuan kedua berlangsung selama 2 bulan. Selama dalam perkumpulan, mereka hidup damai tidak hanya satu sama lain, tapi juga dengan seluruh orang yang hidup di negara mereka. Mereka menyatakan bahwa bahkan binatang buas juga hidup damai dengan manusia, dan juga antar sesama mereka. Sejarawan Patricia Kron mempelajari lokasi dan suku-suku yang mendirikan kuil ini, menyatakan lokasi kuil di bagian utara Teluk Aqaba. Masyarakat Saracen tinggal di sebelah utara Arabia, dan pegunungan Taurenian adalah Jabal Tayyi, maka tempat keramat itu terletak di bagian utara Teluk Aqaba. Kron menjelaskan kuil yang dimaksud Nonnosus sama seperti yang disebutkan oleh Diodorus. Artemidorus adalah sejarawan dan ahli geografi Yunani lainnya. Ia dari Efesus, menulis 11 buku geografi. Ia hidup di tahun 103 sebelum Masehi dan tulisannya dikutip sejarawan Strabo. Meskipun Artemidorus mengikut sertakan keterangan Agatharchides dalam buku-buku geografinya, ia juga mencantumkan keterangan tambahan dari orang-orang di zamannya, dan juga dari pengalamannya mengunjungi daerah itu. Sama seperti Agatharchides, Artemidorus juga menjabarkan daerah pantai sepanjang Laut Merah dan masyarakat yang tinggal di sana. Ketika ia tiba di daerah barat tengah Arabia, ia tidak menerangkan adanya orang yang hidup di sana. Ia juga berjalan jauh ke arah selatan daerah ini untuk mencapai tempat terminal kecil. Daerah itu dihuni suku Baduy yang berkelana dan sebagian kecil petani, tapi tidak ada kota di sana. Artemidorus harus menempuh perjalanan panjang ke selatan dekat perbatasan Yaman sehingga akhirnya ia berkata menemukan orang-orang yang lebih beradab. Dengan kata lain, jalur di Arabia Barat Tengah belum dihuni sampai tahun 103 sebelum Masehi. Jalur ini dibagi dari Yaman oleh daerah kosong yang hanya dihuni suku Baduy tidak beradab. Gallus adalah gubernur Romawi di Mesir tahun 26 sampai 24 sebelum Masehi, ditugaskan oleh Kaisar Augustus untuk memimpin tugas militer. Mesir menjadi provinsi Romawi pada masa pemerintahan Augustus. Pemerintah Romawi ingin mengontrol daerah Arabia sepanjang Laut Merah, semua desa dan kota terutama daerah kota selatan Lecce Kam di pantai Laut Merah, Arabia. Di pantai barat tengah terdapat suku-suku buas yang suka membajak dan mengancam pelayaran laut. Pemerintah Romawi juga ingin mengontrol Yaman untuk menguasai jalur dagang rempah-rempah dari India melalui Yaman. Gallus berangkat dari pantai Mesir Laut Merah dengan 10.000 tentara Romawi, 1.000 tentara Nabatea, dan sebagian sekutu Romawi di daerah itu. Silas, suku Nabatea membantu Romawi sebagai pemandu jalan. Strabo, ahli geografi dan sejarawan terkenal, juga teman dekat Gallus, ikut dalam perjalanan ini dan menulis keterangan dalam bukunya yang ke-16. Keterangannya sangat berharga dari segi geografi,
karena merupakan tulisan lengkap perjalanannya. Tentara Romawi tiba di Lecekam, yang berarti Desa Putih. Desa ini merupakan bagian dari daerah Nabatea. Strabo mencatat jalur daratan dari Petra ke desa ini, ke Mesir dan Syria. Lecekam terletak 280 mil dari tempat di mana Mekah nantinya dibangun. Di sebelah selatan desa ini terdapat bagian barat tengah Arabia dekat Laut Merah, yang dulu tidak berpenghuni sama sekali di tahun 103 sebelum Masehi. Tapi sekarang, daerah sepanjang daratan Laut Merah mulai dihuni, sehingga terdapat beberapa desa. Desa-desa ini disebut dalam tulisan Strabo, yang adalah saksi mata dalam perjalanan penting ini. Lalu Strabo menulis daerah berikut di barat tengah Arabia. Negara selanjutnya yang dikunjungi Gallus dikuasai para nomaden dan kebanyakan hanyalah gurun pasir saja, yang disebut Ararene, dan ia menghabiskan waktu 50 hari untuk mencapai kota Negrana. Kota yang dimaksud adalah kota Najran yang terletak di perbatasan Yaman, sekitar 385 mil selatan Mekah, dan sekitar 125 mil dari pantai Laut Merah. Dari penjelasan Strabo, bahwa daerah barat tengah Arabia sepanjang Laut Merah mengalami sedikit perubahan dari abad 3 dan 2 sebelum Masehi. Daerah ini dulu dijabarkan para ahli geografi sebelumnya sebagai daerah kosong di sebelah utara, dan hanya berpenghuni sedikit suku Baduy di daerah selatan, sampai ke perbatasan Yaman di mana terdapat masyarakat yang lebih beradab. Sekarang terdapat 3 tempat perhentian yang dibangun suku Nabatea dan menjadi desa-desa kecil, seperti yang disebut dalam perjalanan ini. Keadaan selebihnya masih serupa dengan keadaan abad 3 dan 2 sebelum Masehi, daerah kosong. Gallus ingin menaklukkan daerah ini untuk melindungi perdagangan dari pembajakan yang berasal dari daerah ini. Rencananya adalah menguasai semua kota, tapi ia tidak menemukan kota apapun sampai mencapai Najran. Ini menunjukkan bahwa Mekah memang belum dibangun saat itu. Gallus menguasai Najran, lalu Asca. Ke selatan, ia menguasai kota Atrula. Penyerangan 6 hari terhenti di kota Marsyaba, karena kekurangan air. Ia hanya kehilangan 7 prajurit dalam berperang melawan orang Arab di Najran dan pertempuran di sebelah selatan kota itu. Akhirnya Gallus menghentikan penyerangan. Ia kehilangan ribuan tentaranya. Kegagalan tentara Gallus akibat panas matahari, kekurangan air, makanan dan penyakit. Juga Silas sebagai pemandu, menyesatkan karena ia memilih jalur antar kota atau desa yang tampaknya lebih jauh daripada rencana awal. Dan Gallus kembali ke Najran. Sejarawan Romawi, Dio Cassius, menjelaskan kegagalan serangan ini dalam bukunya, The History of Rome, Sejarah Romawi. Cassius menulis, awalnya Aelius Gallus tidak menghadapi siapapun, tapi bukan berarti ia tidak menghadapi masalah. Padang pasir, matahari, dan air mengakibatkan tentaranya menderita, sehingga sebagian besar tentaranya mati. Strabo adalah sejarawan, filsuf, dan ahli geografi Yunani, hidup di tahun 64 sebelum Masehi sampai 24 Masehi. Ia berasal dari keluarga kaya dari Amasea di Pontus. Ia menghabiskan waktunya di Roma dan juga melakukan perjalanan yang ekstensif. Athenodorus Cananates adalah ahli geografi dan juga sebagai mentor Strabo. Dalam tulisan geografinya, Strabo merangkum tulisan terpenting dari para ahli geografi terdahulu, seperti Artemidorus, Eratosthenes, dan Agatharchides. Athenodorus menemani Strabo dalam beberapa perjalanannya. Strabo berkata bahwa ia adalah filsuf dan temanku yang bersamaku di kota Petranins. Yang dimaksud dengan kota Petranins adalah kota Petra, dan ia juga mengutip sebagian tulisan Athenodorus tentang kota itu dan pemerintahannya. Tulisan perjalanan Strabo ke Arabia menjelaskan keadaan Arabia di masa hidupnya.
Ia mengunjungi daerah itu bersama sejarawan, filsuf, dan ahli geografi Yunani lainnya, dan menulis keterangan melalui pengamatan langsung di daerah itu. Dalam perjalanannya bersama Gallus dan tentara Romawi, Strabo menulis tujuan perjalanan tersebut. Banyak keadaan khusus Arabia terungkap dengan jelas dengan perjalanan militer Romawi baru-baru ini terhadap Arabia, yang dilakukan di zamanku sendiri di bawah pimpinan Aelius Gallus sebagai komandan tentara. Ia dikirim oleh Kaisar Augustus untuk menyelidiki berbagai suku dan tempat. Penelitian Strabo dalam perjalanannya ke Arabia Barat Tengah tidak pernah menyebut nama Mekah dan tidak satupun suku-suku dari tradisi Islam yang disebut dalam tulisan Strabo maupun ahli geografi lainnya. Pliny adalah penulis Romawi lahir di Como, Italia Utara, tahun 23-79 Masehi. Ia ilmuwan ternama dan juga angkatan laut Romawi. Tulisannya yang terkenal adalah Natural History, menulis penelitiannya yang mencakup seluruh daerah Arabia, menyebut semua kota, desa, dan suku Arabia. Ia juga sebagai komandan pasukan berkuda, mempelajari ilmu hukum, dan menjadi manajer keuangan di Spanyol, lalu kembali ke Roma dan menjadi orang penting bagi Kaisar Romawi. Karena itu ia bisa membaca berbagai dokumen penting Romawi, terutama perjalanan ke Arabia di bawah Gallus, yang disebut Pliny dalam bukunya. Ia lalu menerima tugas melakukan perjalanan laut. Pliny menjelaskan pantai-pantai Arabia yang terletak di Laut Mesir, juga masyarakat Saracen sebagai masyarakat yang hidup di Teluk Aqaba, tak jauh dari kota Petra. Ia menjelaskan secara detail tentang Arabia, termasuk Petra yang ia sebut The Rock, sebagai ibu kota dari suku Nabatea dan pusat perdagangan mereka. Buku Pliny dianggap sebagai ensiklopedia yang mencakup banyak hal, termasuk geografi, astronomi, botani, zoologi, meteorologi, dan mineralogi. Ia mencatat kurang lebih 92 negara dan suku Arabia. Ia juga mencatat 69 kota dan desa Arabia di zamannya, termasuk desa-desa kecil yang dihuni suku-suku kecil. Pliny tidak menjelaskan kota Mekah dan suku apapun yang tertulis dalam hadis Islam. Ptolemeus adalah ahli geografi Yunani dari Alexandria, Mesir, hidup di tahun 90-168 Masehi. Ia menulis buku Almagest, sebuah karya astronomi dan juga buku tentang astrologi berjudul Tetrabiblos. Sekitar tahun 150 Masehi, ia membaktikan dirinya untuk menyelidiki geografi bumi, khususnya pemetaan bumi. Ia terinspirasi oleh karya beberapa ahli geografi yang hidup sebelum zamannya, termasuk Marinus yang hidup di tahun 70-130 Masehi. Marinus merupakan pelopor penggunaan konsep garis-garis latitud dan longitud untuk pemetaan dunia. Ptolemeus mengembangkan konsep ini dengan cara mengurangi jumlah koordinat latitud dan longitud yang digunakan Marinus sebelumnya. The Geografi Ptolemy tidak pernah menyebut kota Mekah. Penyelidikan dilakukan pada bagian tengah Arabia yaitu Makoraba karena diklaim oleh cendekiawan Muslim bahwa Makoraba adalah Mekah yang diyakini Islam. Munculnya Makoraba pada zaman Ptolemeus menunjukkan bahwa Makoraba baru dibangun di pertengahan abad 2 Masehi. Padahal Islam meyakini Mekah adalah kota kuno yang telah ada sejak zaman Abraham. Bahkan tulisan-tulisan Islam awal juga tidak mendukung klaim tersebut. Pliny menulis tentang kota bernama Mohorba, dan ia mengatakan kota ini merupakan pelabuhan Oman di pantai Haramaut di Arabia Selatan. Ada kemungkinan nama Makoraba itu berasal dari nama Mohorba. Sejarawan Patricia Kron telah meragukan klaim bahwa Mekah yang diyakini Islam adalah pusat perdagangan sejarah utama. Kron menulis,
Kebenaran yang jelas adalah bahwa nama Makoraba tidak ada hubungannya dengan Mekah. Jika Ptolemy menyinggung Mekah, ia menyebutnya Moka, sebuah kota di Arabia Petraea. Karya Ptolemeus menghadapi banyak penolakan, terutama masalah keakuratan koordinat latitud dan longitud. Akan tetapi, keterangannya berguna untuk mengetahui letak kota-kota kuno dihubungkan dengan nama kota-kota yang ada sekarang. Peta yang dibuat Ptolemeus menunjukkan Makoraba pada bagian tengah Arabia. Di dekatnya terdapat sungai yang aktif. Sedangkan Mekah yang diyakini Islam tidak ada tanda sungai atau bekas sungai. Penyelidikan dan Gibson. Tapi saat saya melakukan perjalanan ke seluruh Arabia, saya mulai menyadari bahwa sungai-sungai ini adalah kunci untuk memahami apa yang ia bicarakan. Kemudian, saya yakin sungai memberi kita jembatan antara buku Ptolemeus dan dunia yang kita kenal sekarang. Dari keterangan Gibson, Ptolemeus membayangkan wilayah Arabia Selatan lebih besar dari aslinya dan gurun pasir di Arab Saudi lebih kecil. Untuk itu peta Ptolemeus menurut lokasi sungai-sungai disesuaikan dengan peta modern menggunakan komputer. Koordinat kota mulai lebih masuk akal saat kota-kota mulai tersusun. Banyak lokasi di peta Ptolemeus tiba-tiba pas, dan menunjukkan Makoraba berada di Al-Mahabisyah, Yaman. Jadi Gibson menyimpulkan bahwa Mekah dan Madinah tidak muncul di peta pada abad pertama Masehi. Hal ini sejalan dengan catatan arkeologi yang menunjukkan bahwa Madinah tidak dihuni sebagai daerah perkotaan hingga jebolnya bendungan Marib antara tahun 542 dan 570 Masehi, dan bahwa Mekah tidak dihuni sebagai kota sampai sekitar 700 Masehi. Sebeos adalah seorang uskup dan sejarawan Armenia abad 7 Masehi. Tulisan sejarah Sebeos berisi uraian terperinci dari periode supremasi Sasanid di Armenia hingga penaklukan Islam pada tahun 661 Masehi. Sebeos yang hidup pada masa Muhammad juga menulis tentang invasi Arab ke Suriah antara tahun 632 dan 634 Masehi. Dalam Sebeos History, ia menulis peristiwa dari akhir abad 5 sampai 661 Masehi. Sebeos menceritakan kebangkitan kekuatan politik dan militer baru, kaum Ismaik pada tahun 622 Masehi. Ia menjelaskan bagaimana kaum Ismaik mengambil kesempatan menyerang ketika pasukan Bizantium, Sasanid kelelahan dan melemah dalam perang yang berkepanjangan. Dikatakan juga bahwa kaum Ismaik perampok, menjarah kota dan menawan banyak perempuan dan anak-anak. Sebeos menulis kaum Ismaik berangkat dari Gurun Paran dan menuju Rabat Moab di mana mereka bertemu dengan pasukan Bizantium. Mereka menyerang secara tiba-tiba, membunuh dengan pedang mereka, dan mereka kalah. Kemudian kaum Ismaik bangkit dan keluar dari Gurun Sinai. Raja mereka, Umar, tidak menemani mereka. Peperangan juga terjadi pada masa Kaisar Konstans dengan kaum Ismaik yang dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah memberi ancaman berupa surat. Jika Anda ingin menghabiskan hidup Anda dengan damai, tinggalkan iman bodoh yang Anda pelajari sejak masa kanak-kanak. Sangkal Yesus itu dan kembalilah kepada Tuhan yang agung yang saya sembah, Tuhan Bapa kita Abraham. Ancaman itu merupakan penghinaan kepada Kristus. Kaisar Konstans berdoa sungguh-sungguh kepada Kristus. Ketika kapal-kapal kaum Ismaik mulai mendekat, tampak kekuatan Tuhan yang mengerikan, pertolongan angin kencang yang berhembus dari surga. Angin bertiup, menjadi badai besar, mengaduk laut dari kedalaman dan naik ke permukaan menciptakan gelombang setinggi puncak gunung yang tinggi. Angin yang melolong ke arah mereka berhembus dan bergemuruh seperti awan badai, menghancurkan kapal-kapal kaum Ismaik. Tuhan dengan tangan terangkat, menyelamatkan kota karena doa Kaisar Konstantinus yang saleh. Beberapa tahun kemudian,
karena kekejaman kekhalifahan membuat terjadi banyak pemberontakan dari dalam. Pembantaian terhadap semua tawanan perang. Terjadilah perang saudara antara kaum Ismaik. Muawiyah menaklukkan mereka semua dan menjadi khalifah. Yang perlu diperhatikan, kaum Ismaik berangkat dari Gurun Paran. Paran membentang di wilayah barat dan timur Wadi Araba, ini termasuk wilayah Petra. Berikutnya, kaum Ismaik keluar dari Gurun Sinai, yang merupakan bagian dari Arabia Utara. Sinai termasuk kota yang berada di Petra. Hal ini membuktikan bahwa kaum Ismaik berada di daerah Arabia Utara, yang adalah wilayah Petra. Kron adalah sejarawan Denmark. Pada tahun 1974, ia meraih gelar Doctor of Philosophy di School of Oriental and African Studies, University of London dengan tesis berjudul The Mawali in the Umayyad Period. Ia menjadi anggota The Revisionist School of Islamic Studies dan mempertanyakan historisitas tradisi Islam tentang awal mula Islam. Dua karyanya yang paling terkenal adalah Hagarism dan Meccan Trade. 3 dekade setelah Hagarism, Fred Donner menyebut karya Kron sebagai tonggak sejarah dalam bidang kajian orientalis tentang Islam. Kron berpendapat bahwa pentingnya perdagangan Mekah pra-Islam telah terlalu dibesar-besarkan. Selain itu, ia menemukan bahwa Mekah tidak pernah menjadi bagian dari jalur perdagangan kuno manapun. Munculnya Islam bukan di Mekah, tapi tempat lain di Arab Barat Laut dekat ke Mediterania. Masyarakat Quraisy berziarah setiap tahun ke arah utara untuk mengunjungi kuil tersebut. Ada banyak bukti suku Quraisy melakukan ibadah haji ke utara. Julius Wellhausen mengutip perkataan Al-Kalbi, orang-orang akan melakukan ibadah haji dan menyebar, meninggalkan Mekah sehingga jadi sepi. Tidak ada literatur Syria, Aramaik, dan Koptik tentang Mekah. Ilmuwan Kron melakukan penyelidikan akan literatur Koptik dan Syria tentang Arabia, tapi tak satu pun menyebut tentang kota Mekah. Bangsa Ethiopia mencatat kota-kota Arabia di sebelah pantai Laut Merah, terutama di daerah Mekah. Ternyata tak ada keterangan tentang Mekah dalam literatur mereka di abad 2-4 Masehi. Gibson adalah sejarawan dari Kanada abad 21 yang mempelajari sejarah awal Arab dan Islam. Ia penulis Quranic Geography, Early Islamic Qiblas, dan The Nabateans. Gibson beberapa tahun tinggal bersama suku Baduy, bolak-balik ke Petra, mengunjungi sejumlah situs masjid dan kuburan untuk mencari bukti-bukti arkeologi. Ia melakukan survei masjid yang dibangun antara 1 Hijriah dan 263 Hijriah. Dari penelitiannya selama lebih dari 30 tahun di Timur Tengah, diklaim bahwa masjid-masjid awal berorientasi ke Petra, bukan ke Mekah atau Yerusalem. Berikut bukti-bukti bahwa kiblat awal Islam bukan di Mekah yang diyakini Islam. Arti Petra. Petra dalam bahasa Ibrani disebut juga Selah dalam bahasa Yunani, Hijr dalam bahasa Arab yang berarti derok. Dan itu mengacu pada masa batuan yang terhubung, yang berbeda dari Petros yang merupakan batu atau bongkahan batu yang terpisah. Jadi itu berarti sebuah batu besar. Namun, karena Petra begitu cepat dilupakan, makna Al-Hijr atau Hajar berkembang menjadi definisi lain. Kota Petra juga memiliki nama yang sama, maka hal itu menjelaskan mengapa nama Mekah digunakan dalam semua catatan Islam. Itu bukan kesalahan. Itu adalah nama asli. Bukti arkeologi. Mekah diklaim kota kuno dalam Islam, seharusnya banyak meninggalkan jejak arkeologi. Catatan dan munculnya Islam baru ditulis setelah 2 abad. Tetapi keyakinan Islam tidak sesuai dengan arkeologi, terutama masalah geografis. Bukti geologi masjid awal. Sekitar 100 tahun sejak Islam berdiri, 54 masjid kiblatnya ke Petra.
masjid paling awal di tahun 5 Hijriah. Setelahnya, ia menemukan 29 masjid yang menghadap Mekah, mulai tahun 109 Hijriah. Ada 88 masjid yang tidak diketahui arah kiblat aslinya. Bukti geologi masjid antara. Pada tahun 87 Hijriah, sebuah masjid dibangun di Wasit, Irak terletak di daerah antara Petra dan Mekah. Selama beberapa dekade berikutnya, 35 masjid Bani Umayyah dibangun mengadopsi arah kiblat antara Petra dan Mekah. Dan mungkin akan lebih banyak masjid ditemukan karena penelitian masih berlangsung. Bukti geologi masjid paralel. Arah kiblat ini paling sulit dipahami karena arah kiblatnya menghadap ke arah yang paralel dengan garis yang ditarik dari Petra ke Mekah pada 155 derajat. Bangunan Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, menghadap ke arah Petra dengan sudut yang sama. Ada 33 masjid memiliki kiblat yang diklasifikasikan paralel. Peta kuno. Mekah tidak pernah ada dalam peta kuno. Jika Mekah adalah kota dagang penting, tentu sumber-sumber kuno akan menyebut kota itu. Peta-peta kuno yang ditemukan, tidak ada catatan lokasi Mekah yang sekarang. Termasuk Makoraba yang diklaim cendekiawan Muslim. Kota perdagangan. Suku Quraisy adalah pedagang termasuk keluarga Muhammad. Tetapi Mekah tidak dalam jalur perdagangan yang wajar. Berdasarkan simulasi yang ia konsultasikan dengan para ahli Arab pra-Islam, Mekah tidak di jalur lalu lintas dagang. Ummul Qura. Petra digelari oleh Kaisar Romawi Elagabalus sebagai ibu koloni. Begitu juga abad 6 Masehi dalam papirus Petra, ibu dari semua koloni. Ini adalah suatu kehormatan. Lembah Mekah. Deskripsi yang menyebut Mekah sebagai kota di sebuah lembah sangat banyak di Al-Quran, hadis dan catatan Islam. Dari semua deskripsi ia kumpulkan, semuanya sesuai dengan lembah Petra. Ia simpulkan bahwa Mekah itu di sebuah lembah yang di sana ada sungainya. Mekah yang sekarang tidak sesuai dengan gambaran ini. Bukit Mekah. Pada penyerbuan tentara gajah, para penduduk mengawasi dari bukit-bukit sekitar Mekah. Bukit Mekah berjarak beberapa kilometer dari Ka'bah. Bagaimana mungkin orang-orang melihat ke bawah dengan jelas apa yang terjadi dari ketinggian bukit yang letaknya sangat jauh? Mekah subur. Mekah dideskripsikan sebagai kota yang subur, strategis bagi perdagangan dan tempat kumpulan para peziarah. Mekah terdapat air yang mengalir, berbagai tumbuhan dan buah-buahan. Studi arkeologi dan kadar tanah dilakukan di Mekah. Tidak ada jejak Mekah yang tandus, bisa menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan. Sangat berbeda dengan Petra yang subur. Sumur Zamzam. Ka'bah dan sumur Zamzam berada di antara dua bukit Safa dan Marwah. Bukan gundukan batu. Safa adalah bukit di sisi kiri lembah. Marwah adalah bukit di sisi lain lembah. Antara Safa dan Marwah ada jalan yang menghubungkan satu bukit ke bukit lainnya. Dan disitulah orang melakukan ritual sa'i 7 kali untuk mengenang yang dilakukan Hagar. Sedangkan bukit Mekah yang sekarang terlalu kecil untuk disebut bukit, yang dalam gambaran klasik seperti memerlukan usaha ekstra untuk bisa berlari menunaikan sa'i di sana. Ibrahim dan Ismail. Lokasi Mekah yang sekarang terlalu jauh ke selatan dari lokasi tinggal Ibrahim. Lebih masuk akal kalau Mekah ada di Arab bagian utara. Menurut kisah-kisah di Injil, Ismail tinggal dan besar di wilayah Paran, negeri kaum Samud di Arab bagian utara. Bahasa Arab. Penemuan terbaru mengungkap keunikan bahasa Arab yang digunakan di Petra pada masa Muhammad. Uniknya, dialek Arab Petra sangat mirip dengan dialek suku Quraisy. Kasr Bani Umayyah. Kasr adalah sebuah kastil atau istana gurun. Penelitian Gibson, setahu saya, tidak ada kasr Bani Umayyah yang ditemukan di Arab Saudi. Kasr kebanyakan ditemukan antara Petra dan Damaskus. Kasr Bani Umayyah awal 68 Hijriah kiblat ke Petra. Banyak bangunan Bani Umayyah dibiarkan hancur ketika Abbasiyah merebut kekuasaan, tetapi fondasi aslinya tetap ada hingga hari ini.
Perang Badar. Muslim berpendapat bahwa Perang Badar terjadi di Arab Saudi selama periode awal dalam catatan Islam. Tapi hasil penelitian, ia menempatkan lokasi perang dan kuburan para prajurit Muslim yang tewas di Petra, dan lain-lain. Menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, suku Quraisy berangkat dari Damaskus membawa sejumlah besar uang, barang dagangan, serta senjata ke kota suci Islam yang saya yakini adalah Petra. Orang-orang Muslim mendengarnya, mereka meninggalkan Madinah dan menuju ke utara. Mereka pergi ke utara Petra, menyusuri jalan gurun, berusaha mencari karavan dan menjarahnya. Dari catatan, kita mengetahui nama 14 orang Muslim yang tewas dalam Perang Badar. Di kastel ditemukan kuburan Muslim berbaring miring menghadap Petra. Tapi satu kuburan hilang. Jika kita membaca catatan awal, kita akan menemukan bahwa salah satu orang yang meninggal di Badar sebenarnya bertahan untuk sementara waktu, dan ia meninggal dalam perjalanan pulang dan dimakamkan di Safra. Petra dikenal sebagai Makkah. Sejarawan Thomas Artzruni menulis pada tahun 887 Masehi membuat hal ini sangat jelas bagi kita saat ia mengidentifikasi Petra. Kemudian ia memberitahu kita bahwa ia berbicara tentang Makkah, katanya. Ia menulis, pada saat itu, di tempat Petrea Arabia Paran, bernama Makkah, ia menunjukkan dirinya bandit, prajurit dan ketua gang, beribadah di sebuah kuil. Dari sini jelas bahwa Muhammad tidak lahir dan dibesarkan di Mekah Arab Saudi, tetapi ia tinggal di kota Mekah di Paran, di Arabia Petraea. Thomas Artzruni memberi kota itu dua nama. Pertama ia menyebutnya Petrea Arabia Paran. Ini adalah nama Yunani. Dan kemudian ia memberitahu kita nama Arab untuk kota itu, Makkah. Mengapa ia menekankan hal ini? Karena pada saat menulis, Petra yang dikenal sebagai Mekah sudah ditinggalkan, dan Mekah Arab Saudi adalah satu-satunya Mekah yang masih ada. Jadi Thomas Artzruni menekankan Makkah Yordania. Di Petra juga dikenal sebagai Bakkah, dan juga bernama Al-Hijr. Catatan Islam memberitahu kita bahwa orang-orang Mekah sedang menggali puing-puing gempa setelah gempa 551 Masehi. Ketika itu mereka menemukan sebuah batu bertulisan, yang tidak dapat mereka baca. Ibn Hisham menulis, saya diberitahu bahwa suku Quraisy menemukan sebuah tulisan di pojok dalam bahasa Syria. Mereka tidak dapat memahaminya sampai seorang Yahudi membacanya untuk mereka. Berikut tulisannya, Akulah Allah, Tuhan Bakkah. Aku menciptakannya pada hari aku menciptakan langit dan bumi dan membentuk matahari dan bulan dan aku mengelilinginya dengan 7 malaikat saleh. Itu akan berdiri sementara 2 gunungnya berdiri sebagai berkah bagi penduduknya dengan susu dan air. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu bahwa nama awal lembah Petra adalah Bakkah. Kerajaan-kerajaan dan kota-kota kuno Arabia memiliki sejarah kaya yang masih ada sampai sekarang melalui monumen-monumen, prasasti-prasasti, dan dokumen-dokumen arkeologi. Semua keterangan sejarah ini memberikan para arkeologi keterangan yang lengkap tentang raja-raja yang berkuasa atas kota-kota dan kerajaan-kerajaan Arabia. Kerajaan-kerajaan dan kota-kota di selatan Mekah memiliki banyak catatan sejarah. Sejarah kota-kota kuno di Arabia Timur dan Barat yang telah ada ribuan tahun sejak zaman Abraham, memiliki berbagai peninggalan arkeologi yang mengungkapkan sejarah kota-kota tersebut. Prasasti dan monumen berbagai kota, terutama di daerah Arabia Barat dan Barat Laut, bahkan memberikan nama-nama para pembantu raja-raja. Arabia Barat Laut tercatat dalam arkeologi. Suku-suku Arabia Utara Tamud, Lihyan, dan Nabatea tercatat lengkap pada penemuan arkeologi. Keterangan penting lain didapat di prasasti Assyria tentang Dumah sebagai pusat agama bagi suku-suku Arabia Utara.
Pahatan berisi gambar-gambar berbagai dewa Dumah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Arabia sehingga mereka pergi ke Assyria dan memohon pada Raja Esarhaddon agar gambar-gambar tersebut dikembalikan pada mereka. Hal ini terjadi setelah ayah Esarhaddon mengambil pahatan-pahatan tersebut dan membawanya ke Assyria. Dumah mendominasi pengaruh agama di zaman Assyrian sebelum suku-suku Arab membangun kuil lain di daerah Teluk Aqaba. Suku-suku Arab terkenal setia pada pusat ibadah yang mereka pilih. Catatan sejarah perdagangan, militer, dan agama di kerajaan Assyria dan Babilonia, bahwa Mekah menjadi pusat ibadah sejak zaman Abraham tidak terbukti. Jika Mekah dan Ka'bah sudah dibangun saat itu, tentunya Mekah akan terkenal sebagai pusat ibadah, dan suku-suku mungkin akan berziarah dahulu ke Mekah sebelum berperang. Berkenaan dengan banyaknya penemuan-penemuan arkeologi Arabia, Montgomery berkata bahwa prasasti Assyria tidak menunjukkan keterangan selengkap prasasti-prasasti Arabia. Literatur para penginjil dan misionaris Kristen yang aktif di Arabia abad 4 Masehi tidak menyebut tentang Mekah sama sekali. Sejarah dan arkeologi Arabia menunjukkan bahwa Mekah tidak ada sebelum zaman Kristen. Para cendekiawan Islam klaim bahwa Mekah adalah kota kuno bahkan sudah ada pada zaman Abraham, menjadi sia-sia karena tidak adanya bukti keterangan apapun dalam bentuk monumen, prasasti atau penemuan-penemuan arkeologi. Agatharchides, Non-Nosus, Pliny dan yang lainnya serta berbagai literatur sejarah menunjukkan fakta bahwa Mekah dan Ka'bah Arab Saudi belum dibangun di abad 3 SM4M. Suku Quraisy sering melakukan ziarah bersama suku-suku Arab lainnya ke kuil yang terletak di sebelah utara Arabia. Meskipun nantinya Ka'bah dibangun ratusan tahun kemudian, kuil ini merupakan kuil lokal saja. Baru di abad 8M penulis Islam mulai mencatat tentang Mekah dan kedudukannya yang penting. Kuil Ka'bah dibangun di awal abad 5M oleh seorang pagan Himyarid ketua suku Yaman bernama Asad Abu Karb yang berkuasa di Yaman tahun 410 sampai 435M. 19. Asad Abu Karb pemimpin pertama yang menyelubungi kuil Ka'bah. 20. Ia membangun kuil itu dengan bentuk dan struktur yang sama persis seperti berbagai kuil yang ada di Yaman. Mereka memuja para putri Allah sama seperti yang dilakukan di berbagai kuil di Yaman dan daerah-daerah Arabia Utara. Asad Abu Karb menyelubungi kuil Ka'bah dengan gorden atau kiswah yang merupakan tahap kedua terpenting setelah selesai membangun kuilnya. Tahap ini mencakup menghias bagian dalam tembok, menempatkan karpet di lantai dan tembok, dan menambah perhiasan di berbagai bagian dalam kuil. Asad Abu Karb menyuruh Amir dari Azed untuk membangun bagian dalam kuil. Dikatakan bahwa sebelum kuil Ka'bah dibangun, suku Khuzah membangun sebuah tenda untuk ibadah. Suku Khuzah tidak menemukan kuil untuk ibadah, maka mereka mendirikan tenda untuk beribadah. Asad Abu Karb tentunya membangun kuil di tempat yang sama di mana tenda ibadah didirikan oleh suku Khuzah. Asad Abu Karb, yang juga disebut Tuba, menduduki kota Yathrib sebelum datang ke Mekah. Ketika tiba di Mekah, ia bertemu dengan suku dari Yaman. Karena penduduk suku Yaman Mekah adalah para pendatang baru, maka Asad Abu Karb membangun kuil sederhana bergaya Yaman bagi mereka. Ia mendirikan kuil ini agar terjadi hubungan baik antara penduduk Mekah dan dirinya. Ia juga menulis syair tentang matahari terbenam dalam kolam lumpur dan menganggap Alexander Agung sebagai Nabi Allah, dan hal ini juga disebut Muhammad dalam Al-Quran. Suku Quraisy lalu menguasai kuil itu dan mendapatkan batu hitam, sehingga kuil mereka tampak seperti kuil-kuil lainnya, yang sesuai dengan agama keluarga bintang Arabia, yang ibadahnya dilakukan di sekitar batu hitam. Agama keluarga bintang dimulai di Yaman,
tempat asal suku Quraisy sebelum pindah ke Mekah. Ka'bah pertama yang dibangun Asad Abu Karb beratap kayu. Tapi atap kayu ini lalu terbakar, sehingga mereka menggunakan kayu yang dibawa perahu Bizantium, yang berhenti di pantai Laut Merah yakni Al-Sa'ebit. Pemilik perahu adalah orang Mesir Koptik bernama Bahum. Ia menjual kayu itu pada mereka dan lalu kayu dibuat menjadi atap Ka'bah. Batu hitam di Ka'bah berasal dari Yaman. Batu hitam pertama kali muncul di Mekah di zaman kakek Muhammad, yakni sekitar 495 sampai 520 Masehi. Ketika Muhammad masih muda, hiasan-hiasan dan bagian-bagian lain ditambahkan pada kuil Ka'bah. Sejarawan Islam, Al-Azraqi menggambarkan Ka'bah awal dan mencatat ukuran Ka'bah yang dibangun kembali pada masa Muhammad. Ukurannya sesuai dengan Ka'bah di Petra. Ia juga menulis rumah dan bangunan kota sangat dekat dengan Ka'bah, sehingga kemudian ketika mereka ingin memperbesarnya, rumah-rumah harus dihancurkan. Gambaran ini cocok dengan Petra Ka'bah karena rumah-rumah berdesak-desakan di sekitarnya. Ka'bah berdiri di satu sisi area bertembok. Gambaran ini juga cocok di Petra, bukan di tengah seperti di Mekah sekarang. Dari tulisan Non-Nosus, beberapa kesamaan ibadah Islam dengan ibadah di kuil Ka'bah dan kuil-kuil Arab lainnya. Ritual ibadah di Ka'bah serupa dengan ritual ibadah pagan Arabia di Petra. Ibadah ini termasuk haji dan kuil itu tempat perlindungan di mana dilarangnya pertikaian selama ibadah haji. Yaitu surah Ali Imran ayat 96-97. Kron menegaskan bahwa perdagangan saat ibadah haji hanya terjadi di Arafah dan Mina saja, dan tidak termasuk Mekah. Menurut ritual keagamaan mereka akhirnya diizinkan untuk berdagang dalam masa peribadahan. Mereka mulai berdagang di Arafah dan Mina, tetapi tidak ada keterangan bahwa Mekah merupakan bagian dari ritual haji. Kegiatan ibadah haji ke Mekah wajib dalam Islam sedikitnya sekali dalam seumur hidupnya. Muhammad menjanjikan Muslim yang menunaikan ibadah haji dengan imbalan besar. Siapapun yang melaksanakan ibadah haji, kembali ke keadaan semula ketika ibunya melahirkan dia. Maka Muslim yang menunaikan ibadah haji menjadi tanpa dosa. Fakta ini menunjukkan Mekah bukan sebagai pusat ibadah haji pra-Islam. Hal ini juga menunjukkan ibadah haji berasal dari akar pagan. Para ilmuwan berpendapat bahwa suku Quraisy berziarah ke kuil Taif dan kuil di utara Arabia. Mereka beserta suku Arab lainnya melakukan ziarah 2 kali setahun. Di Arabia terdapat banyak kuil pagan. Suku Quraisy juga mempunyai kuil untuk lokal sebelum menguasai kuil Asad Abu Karb. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa suku Quraisy seringkali melakukan perjalanan jauh. Suku Quraisy sering berziarah ke Taif di musim panas. Hal ini dikatakan oleh Ibn Abbas dan dikutip Tabari, yaitu surah Quraisy ayat 1-3. Ka'bah di Petra disebut sebagai rumah Tuhan. Kita tahu bahwa Ka'bah di Mekah juga disebut rumah Tuhan. Karena mereka menjiplak julukan ini mengindikasikan bahwa suku Quraisy tahu tentang Ka'bah di Petra yang banyak disembah oleh suku-suku Arab lain. Suku-suku Yaman beremigrasi dari Yaman akibat bendungan Marib jebol dan membangun Mekah dan kuil Ka'bah. Ibadah dan ajaran Islam yang dibawa Muhammad sangat dipengaruhi suku Quraisy. Pagan Yaman termasuk ritual kuil Ka'bah di Mekah. Bahkan Muhammad sendiri mengakui dalam beberapa Al-Quran dan hadis, yaitu surah Saba, ayat 15, hadis Bukhari, volume 5, buk 59, hadis 672. Kaum Saba, berasal dari Yaman, tidak hanya batu keramat di kuil Ka'bah yang berasal dari Yaman, tapi juga ritual agama,
doktrin, dan iman juga berasal dari Yaman. Sudah jelas kuil Ka'bah dibangun oleh pemimpin Yaman sesuai dengan gaya agama pagan Yaman dan aturan ibadahnya. Tulisan-tulisan sejarawan tidak pernah menyebut Mekah, Ka'bah, Quraisy, Muhammad sejak abad 6 Masehi. Semua sebutan itu muncul setelah abad 8 Masehi, pada Khalifah Abbasiyah. Memungkinkan juga bahwa Islam baru dibentuk pada abad 8 Masehi. Penulis Islam menggambarkan lokasi dan memberi nama-nama lokasi yang tidak pernah dicatat sejarawan sebelumnya. Catatan cendekiawan Muslim ini menggambarkan lokasi-lokasi yang berada di Petra. Dari semua keterangan-keterangan di atas, menyatakan bahwa lokasi Mekah dan Ka'bah Islam lebih mendukung Petra Yordania. Petra juga terletak di lembah Wadi Arabah, sehingga kota ini terhindar dari badai pasir. Baik sebagai jalur strategis bagi perdagangan dibanding Mekah, juga merupakan kota yang ramai bagi peziarah religius. Dan Petra juga merupakan pusat dari dewa-dewa berbagai suku dan bangsa. Itulah alasannya, mengapa dewa-dewa dikumpulkan di Ka'bah, karena Petra adalah jalur yang ramai dilalui, yang secara ekonomi sangat menguntungkan dibandingkan dengan lokasi Mekah, Arab Saudi.